Halo guys, guys, tanpa disadari kita sudah berada di bab 3 guys. Tajuknya ialah tajuk pemasaran. Ya, macam yang tidak terasa itu masa sebab PDPR kan jadi, wah habis sudah 2 bab. Nah sekarang kita pergi bab 3, kemudian kita ada bab 4 dan bab 5. Oke guys, apa yang kita belajar dalam bab 3 ini? Bab 3 ini agak kopil juga dalam periksaan. Jadi saya sangat teruja karena kita sudah berada di bab 3. Oke, dan kamu ulang kaji juga itu video yang bab 1 dan bab 2. Oke, jom bab 3. Untuk video kali ini kita akan belajar 2 saja guys. 3.1 yaitu orientasi pengurusan pemasaran dan proses pemasaran. Nanti yang lain-lain itu nanti kita akan sambung dalam video yang akan datang. Oke, mana detail dia guys? Ini. Oke, pendekatan pemasaran. Oke, kemudian subtopik dia ialah 1.1 orientasi pengurusan pemasaran. Apa itu pemasaran? Ini pemasaran ialah pengagihan barang. Ialah kan guys, itu pasar macam tamu. Pengagihan barang, orang pergi jual, kamu pergi membeli. Dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Ada tempat dia di mana? Di supermarket kah? Ada masa dia. Oke, orang pergi shopping ujung minggu kah? Harga, itu kan harga produk. Saya nampak ada juga di kelas kamu yang menjual-jual. Dan dalam sini pemasaran melibatkan 4 activity. 4 saya bilang guys. Produk, harga, promosi, dan pengedaran. Nanti ini kita akan belajar lebih detail lagi dalam subjek yang akan datang lah. Jadi ingat pemasaran itu apa? Kepentingan pemasaran. Kita tahu sendirilah kalau kepentingan pemasaran itu. Kalau tidak pemasaran, macam mana kamu membeli baju? Macam mana kamu membeli makeup? Kemudian macam mana itu pemasar atau pengeluar memasarkan produk di orang kalau tidak pemasaran? Macam mana orang jual? Kalau tidak Shopee, menangislah kamu. Tiada tempat mau beli barang online. Bukan beli jalan-jalan sekarang mau pergi shopping kan? Begitu. Jadi Shopee itu pun salah satu daripada tempat pemasaran. Jadi apa kepentingan dia? Memastikan proses pemasaran berlaku. Ada orang menjual, ada orang membeli. Memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Ini sudah pastilah guys. Kamu mau cari kasut kah, makeup kah, cermin kah, jam kah, handphone kah, semua ada dalam sana. Memberi pilihan. Mungkin kalau itu scroll itu yang iklan di Shopee itu atau di mana-mana. Sampai kelabu itu mata guys nampak. Masalah dia ialah duit lah cabaran dia kan. Yang keempat, menjamin perkembangan perniagaan. Dengan adanya pemasaran berlaku urus niaga. Bila ada urus niaga, maka berkembanglah. Ada permintaan, pengeluar pun akan mengeluarkan dia punya produk. Kalau tidak permintaan, tutup itu kedai, mana ada lagi kita mau beli barang. Memastikan perniagaan terus kekal dalam pasaran. Ada orang menjual, jadi dia dapat pendapatan, dia dapat untung, dia kasih kembang lagi punya perniagaan, dia kasih banyak lagi produk dia. Dari segi bilangan dia dan dari segi dia punya jumlah. Itu maksudnya memastikan perniagaan terus kekal dalam pasaran. Mewujudkan peluang pekerjaan ini sudah pastilah. Kalau katakan supermarket kan, tengok saja supermarket yang ada di daerah kita ini banyak. Kita tengok berapa pekerja dia. Biar punya kecil-kecil sekurang-kurangnya ada sudah 2 orang pekerja. Itu kepentingan pemasaran. Pendekatan pemasaran ada 5. Ini kita mau kabar hari ini tuh. Pendekatan pemasaran. Yang pertama dipanggil pendekatan pengeluaran. Apa itu pendekatan itu? Dia begini apa style saya untuk mau kasih pasar saya punya produk, saya bilang. Begitu Dan masing-masing pemasar ini, masing-masing ide orang ini bermacam-macam. Lain dia punya pendapat, contoh, pendekatan pengeluaran. Ide si pendekatan pengeluaran ini dia bilang macam ini. Tumpuan kepada pengeluaran produk secara besar-besaran. Dia punya ide ini. Kasih keluar aja produk banyak, dia bilang. Jadi apabila kita kasih keluar produk secara banyak, dia bilang, kita akan mencapai ekonomi bidangan. Apa itu ekonomi bidangan? Begini, ekonomi bidangan lebih kurang macam ini cerita dia. Katakan sebuah syarikat menyewa satu bangunan lah. Kita ambil sewa dia ialah 1.000. Jadi katakan dia mengeluarkan satu produk, 1 unit saja. Dan kita ambil pengiraan paling simpel lah. 1.000 bagi 1. Berapa kos dia? Berapa kos sewa dia? 1.000.
Sekarang kita kasih naik itu bilangan unit yang dia keluarkan kepada 2. 1.000 bagi 2 berapa? 500. Nah, ingat beza dia tadi itu. Mula-mula dia kasih keluar 1 unit, maka 1.000 sewa dia itu bagi dengan 1 dia punya unit keluarannya adalah 1.000 lah dia punya sewa. Oke. Kemudian saya kasih naik tadi pergi 2, 1.000 bagi 2 dapat 500. Oke, kalau saya kasih naik lagi itu bilangan unitnya kepada 5. 1.000 bagi 5 berapa? Coba kamu kira. 200. Nah, jadi begini. Apa yang saya sedang tunjukkan kepada kamu ialah apabila dia punya bilangan semakin besar, cost dia semakin turun, semakin menurun. Oke, mula-mula saya ambil berapa? Sewa 1.000, keluaran 1 unit kan saya bilang. Jadi 1.000 bagi 1, 1.000. Saya kasih naik itu bilangan kepada 2, 1.000 bagi 2, 500. Saya kasih naik lagi itu bilangan kepada 3, kepada 5. Jadi 1.000 bagi 5, 200. Maksudnya dari 1.000 pergi 500, pergi 200. Oke, apa kata kalau kita kasih naik lagi itu bilangan dia sampai beribu-ribu, katakan 1.000 lah. Jadi 1.000 bagi 1.000 berapa dia punya nilai? 1. Dan apalagi kalau katakan itu dia punya bilangan makin bertambah. Oke, itulah gambaran yang kita boleh tunjukkan untuk menunjukkan bahwa kenapa itu cost menurun apabila dia punya bilangan secara besar-besaran dikeluarkan. Nah, itu yang dipanggil mencapai ekonomi bilangan. Nah, jadi pendekatan pengeluaran ini dia mau macam itu. Dia kasih banyak keluaran besar-besaran, supaya dia punya cost akan menurun karena dia berjaya mencapai ekonomi bilangan. Nah, dan dia bilang di sini pendekatan jenis ini sesuai untuk produk keperluan harian. Oke, kenapa? Sebab dia punya produk harian ini dia mesti orang mau. Beras contoh dia. Jadi banyak kau kasih keluar pun orang akan tetap mau. Petrol banyak kau kasih keluar pun orang akan tetap beli sebab dia keperluan. Oke, jadi ingat itu produk yang dikeluarkan untuk jenis pendekatan pengeluaran ini ialah pengeluaran ataupun keperluan harian. Oke, supaya sentiasa ada pembelian. Jadi kau kasih keluar banyak pun tetap ada pembeli. Oke, itu yang pertama, pendekatan pengeluaran. Itu ide dia ialah dia mau kasih keluar secara besar-besaran. Supaya dia boleh mencapai ekonomi bilangan, yaitu cost dia menurun. Oke, ingat itu. Kita pergi yang kedua. Oke. Pendekatan produk. Ini otak dia lain sedikit ini. So kita tengok. Pendekatan produk ialah pendekatan yang mengandaikan bahwa barang dapat dijual dengan mudah sekiranya berkualiti. Dia punya ide ini lain sedikit. Dia bukan suka-suka kasih keluar banyak. Dia tidak mau. Dia bilang, apa guna mau kasih keluar banyak kalau tidak berkualiti? Nah, kalau kita kasih keluar banyak pun, terutama kalau yang produk bukan yang keperluan itu dia bilang, nanti orang tidak beli juga itu dia bilang. Nah, jadi ini sesuai untuk produk yang bukan keperluan lah, sebab orang mau kan quality. Nah, jadi pendekatan produk ini ide dia ialah dia bilang, kalau kita mau kasih keluar produk dan kau pastikan orang beli, maka mesti kau kasih keluar produk yang berkualitas dia bilang. Jadi berprestasi tinggi dan mempunyai ciri-ciri inovatif. Kamu dapat punya mesin. Torchlight ini adalah torchlight yang rechargeable. Radio ini ataupun handphone ini yang jenis rechargeable tahan lama. Orang akan membeli sebab dia berkualitas. Oke. Maka pendekatan ini mempertemukan pemasaran kepada produk untuk mencari inovasi. Jadi dia pun perbaharui lah. Dulu mungkin handphone kan cepat habis baterai, jadi orang tidak suka beli. Jadi dia kasih inovasi lah, display dia semakin terang lah, dia boleh main game secara itu macam yang real time kah. Jadi pendekatan produk punya ide ini ialah dia mau supaya itu quality mesti diutamakan. Oke, itu ide dia. Oke, yang seterusnya pendekatan penjualan. Ini ide dia lain sedikit lagi nih. Apa dia bilang? Dia tidak akan kasih keluar banyak-banyak, dia tidak akan berkualitas. Dia bilang pendekatan penjualan ialah pendekatan yang beranggapan bahwa pelanggan hanya akan membeli suatu produk jika dipujuk,
Ini ide dia lain sedikit ini. Dia bilang, kalau kau kasih keluar banyak-banyak pun, tidak juga orang mau beli itu kalau tidak kena puncuk, dia bilang. Dan tidak digalakkan, dia bilang. Jadi ingat idea dia ini, otak dia lain sedikit. Dia bilang, mesti dipujuk atau mesti digalakkan, mesti ada promosi, mesti ada orang-orang yang pergi memperkenalkan itu produk secara agresif. Kadang-kadang kan kamu tidak mau beli itu produk itu kan, tapi kamu nampak, tiba-tiba ada sales girl sana ada dia punya produk yang kena kasih tunjuk depan-depan kan di laluan, kamu pun beli secara tidak sengaja. Kadang-kadang itu penjual lagi pandai lagi bercakap. Itu jadi otak si pendekatan penjualan ini dia bilang produk mesti diperkenalkan, mesti dipromosikan secara agresif supaya orang beli, dia bilang, supaya orang tahu. Oke. Jadi yang ketiga sudah ide-idenya pendekatan penjualan, lain demi idea kan. Dan seterusnya pendekatan pemasaran. Ini ide dia lain lagi sedikit. Dia bilang pendekatan pemasaran adalah pendekatan yang memberi tumpuan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Jadi dia bilang produk yang kita mau keluarkan itu mestilah yang boleh memenuhi keperluan kehendak. Jadi itu produk itu mesti dapat memuaskan pelanggan. Kalau tidak, orang tidak mau beli, dia bilang. Kalau kasih keluar banyak pun macam ini, kalau dia tidak dapat memuaskan pengguna, dia bilang dia tidak akan beli. Jadi oleh karena itu, untuk idea si pendekatan pemasaran ini, dia menggunakan campuran pemasaran. Apa itu campuran pemasaran? Sebenarnya bagian ini kita belum sampai sangat banyak campuran pemasaran ini. Dia ada 4. Harga, produk, promosi, dan pengedaran. Maksudnya ini kan, idea si pemasaran ini, harga dia mesti ngam, dia bilang. Produk yang dia perkenalkan pun mesti diperlukan. Yang menarik, yang memuaskan kehendak pengguna. Kemudian, dia bilang lagi, promosi mesti ada juga. Kasih promosi itu produk. Kemudian, bila orang mau beli, mesti ada available ataupun senang untuk diedarkan. Nanti dia bilang harga produk itu murah. Kemudian promosi kau sangat-sangat itu hebat. Tapi bila orang minta, tiada pun kena hantar. Jadi orang akan down, tidak akan membeli. Jadi otak si pendekatan pemasaran ini dia 4. Harga mesti kompetitif, mesti itu sesuai. Produk itu mesti berkualiti. Promosi mesti ada, senang untuk didapati. Bila orang mau beli, available itu produk. Mau udah melalui online ke melalui kedai-kedai sentiasa ada. Ini dia punya pendekatan pemasaran. Dan kita pergi pada pendekatan yang seterusnya itu pendekatan pemasaran kemasyarakatan. Ini unik sedikit ini. Apa dia bilang? Ialah pendekatan pemasaran yang bukan saja memuaskan keperluan dan kehendak pengguna, tetapi juga menitikan dan menitikberatkan hal ehwal kebajikan. Ini dia punya ide ini bagus ini. Dia tidak mau macam untung sejak apa-apa. Dia pikir kebajikan pengguna. Bukan dia bilang harga begini supaya dapat untung banyak-banyak. Dia tidak. Dia pikirkan apa yang pengguna saya dapat. Macam mana dia orang menggunakan nanti. Adakah dia orang gembira kah? Jangka panjang macam mana? Jadi pendekatan pemasaran kemasyarakatan ini saya bilang tadi agak unik. Sebab dia mempentingkan ehwal kebajikan itu pengguna. Dan dia tidak pentingkan sangat dia punya keuntungan. Dia berpuas hati sekiranya dia punya pelanggan dapat kebajikan daripada punya produk itu. Kita bagi contoh ini, dia bilang contohnya Pizza Hut menggunakan pembungkus makanan dari bahan yang boleh dikitar semula supaya mengurangkan kesan pencemaran. Jadi kemungkinan Pizza Hut terpaksa membelanjakan kos yang banyak untuk mengeluarkan yang itu pembungkus semula yang boleh dikitar semula. Tapi tidak kisahlah, dia bilang yang penting kita boleh menjaga alam, dia bilang tidak mencemarkan. Itu dia punya style ini. Jadi pendekatan pemasaran kemasyarakatan. Jadi saya rasa itulah jenis-jenis pendekatan pemasaran yang kita belajar hari ini. Itu ada 5 pendekatan pengeluaran, pendekatan produk, pendekatan penjualan, pendekatan pemasaran, dan pendekatan pemasaran kemasyarakatan. Masing-masing punya idea kan? Jadi guys, sampai saat ini saja video kita untuk kali ini. Nanti dalam kelas yang akan datang kita akan sambung lagi proses pemasaran. Jadi setelah itu dulu untuk hari ini.
Sampai kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Oke, bye-bye dan jangan lupa untuk ulang kaji.